Kepada Bapak Danang Satria Nugraha MA, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik, dan teman-teman semua yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Melajita Putri dengan NIM 191224020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina dalam konstruksi verba denominatif bahasa Indonesia. Pokok-pokok presentasi saya pada kali ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pembahasan, dan yang ketiga, penutup. Pendahuluan terdiri dari pengumpulan data, penganalisisan data, dan penyajian hasil analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Data penelitian berwujud kalimat deklaratif yang berpredikat verba denominatif atau VDN. Kalimat bersumber pada penggunaan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Penganalisisan data dilakukan dengan metode agih atau distribusional. Unit analisis adalah konstruksi VDN yang mengisi fungsi predikat. Kemudian penyajian hasil analisis menggunakan metode informal dan formal. Hasil analisis disajikan dalam kalimat-kalimat penjelasan. Kita masuk pada pembahasan. Pembahasan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, afiks-afiks derivasional, dan yang kedua, tipe-tipe nomina. Yang pertama, afiks-afiks derivasional. Pembentukan verba bahasa Indonesia dapat diproses melalui derivasi dengan memanfaatkan afiks. Afiks mengubah kategori leksikal suatu kata. Misalnya, nomina menjadi verba. Ada 4 pembagian afiks. Yang pertama, prefiks. Yang kedua, konfiks. Yang ketiga, simulfiks. Dan yang keempat, kombinasi afiks. Yang pertama, prefiks. Konstruksi verba denominatif yang dibentuk melalui penambahan prefiks. Terdapat 4 prefiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yaitu menasal, ber, ter, dan di. Contoh menasal pada kata membatik. Konstruksi membatik diderivasikan dari batik melalui penambahan prefiks menasal. Kemudian, konstruksi berpidato pada contoh kedua diderivasikan dari kata pidato melalui penambahan prefiks ber. Pada contoh ketiga, terpanah, konstruksi tersebut diderivasikan dari kata panah melalui penambahan prefiks ter. Kemudian contoh terakhir yaitu ditali. Konstruksi ditali diderivasikan dari tali melalui penambahan prefiks di. Kemudian konfiks. Konfiks disebut juga dengan sirkumfiks. Menurut Krida Laksana, konfiks merupakan afiks tunggal yang terjadi dari 2 bagian yang terpisah. Terdapat 4 konfiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi verba denominatif atau VDN. Yang pertama, contohnya berkedipan. Konstruksi berkedipan diderivasikan dari kata kedip melalui penambahan konfiks beran. Kemudian contoh kedua, bersalam-salaman. Konstruksi bersalam-salaman diderivasikan dari salam melalui penambahan konfiks ber, er, dan an. Kemudian contoh ketiga, bercita rasakan. Konstruksi bercita rasakan diderivasikan dari kata cita rasa melalui penambahan konfiks berkan. Kemudian kemalaman. Konstruksi kemalaman diderivasikan dari kata malam melalui penambahan konfiks ke-an. Kemudian simulfiks. Simulfiks merupakan
afiks yang tidak berbentuk suku kata, dan yang ditambahkan atau dileburkan pada morfem dasar. Di dalam bahasa Indonesia, simulfiks dimanifestasikan dengan nasalisasi dari fonem pertama suatu bentuk dasar. Terdapat satu simulfiks yang dapat menderifikasikan nomina menjadi VDN, yakni N. Contoh, kopi menjadi ngopi, soto menjadi nyoto, dan bakso menjadi bakso. Kombinasi afiks merupakan gabungan dari beberapa afiks yang mempunyai makna dan bentuk gramatikal sendiri, yang muncul pada bentuk dasar yang sama, namun berasal dari proses yang berlainan. Di sini ada 14 kombinasi afiks. Yang pertama, memperi, yang kedua, dikan, kemudian memperkan, yang keempat, in, yang kelima, menasal dan kan, yang keenam menasal dan i, yang ketujuh di dan i, yang kedelapan memper, yang kesembilan diper, yang kesepuluh diperkan, yang kesebelas diperi, yang kedua belas menasal dan r, yang ketiga belas di er, dan yang keempat belas b dan r. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tipe-tipe nomina. Nomina diderivasikan menjadi VDN, yaitu berupa menjadi 3 bagian. Yang pertama, nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Yang kedua, nomina otentik dan nomina ganda. Kemudian yang ketiga, nomina bernyawa dan nomina tak bernyawa. Yang pertama, nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Nomina dasar terdiri dari satu morfem dan dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina dasar berwujud morfem bebas. Contoh, ayah memancing ikan di laut lepas. Kata memancing memiliki nomina dasar pancing dengan ditandai dapat dinegasikan menjadi bukan pancing dan diberi atribusi menjadi pancing baru. Kemudian nomina turunan. Nomina turunan berwujud morfem pembentukan sebelum diderivasikan. Nomina turunan dikenal juga sebagai polimorfemis. Contoh, Dinda ketiduran saat pembelajaran online bahasa Indonesia. Kata ketiduran memiliki nomina tiduran, di mana nomina tersebut merupakan nomina turunan dengan tanda dapat dilakukan pemilahan antara morfem an dan morfem tidur, membentuk kata tiduran. Kemudian frasa nomina, artinya nomina yang berbentuk frasa. Nomina tersebut kemudian diderivasikan menjadi verba. Contoh, dia sangat berdaya juang untuk menjadi pengusaha sukses. Kata berdaya juang dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak pada kata berdaya juang. Hasilnya menjadi tidak berdaya juang dan memiliki status sebagai verba. Kita masuk pada bagian kedua atau B, yaitu nomina otentik dan nomina ganda. Nomina otentik. Nomina yang status kenominaannya sudah pasti dan tidak bias. Contoh, Elsa Dika memayungi Mama saat hujan siang itu. Konstruksi memayungi diderivasikan dari payung melalui penambahan afiks menasal dan i. Dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak, misalnya tidak memayungi dan status memayungi sebagai verba. Dapat juga ditambahkan pernyataan kala absolut, seperti akan memayungi dan sedang memayungi. Kemudian nomina ganda. Nomina ganda adalah nomina yang status kenominaannya belum pasti dan bias. Contoh, bintang-bintang berkelipan malam ini. Konstruksi berkelipan diderivasikan dari kerlip melalui penambahan afiks beran. Dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak, misalnya tidak berkelipan, status berkelipan sebagai verba.
Dapat juga ditambahkan pernyataan kala absolut, seperti akan berkelipan dan sedang berkelipan. Kemudian kita masuk pada bagian C atau bagian ketiga, yaitu nomina bernyawa dan nomina tak bernyawa. Nomina bernyawa. Nomina bernyawa merupakan nomina yang mengacu pada referen-referen yang memiliki nyawa atau hidup. Nomina bernyawa atau NB, contohnya seperti ular, semut, nenek, kakek, paman, dan bibi, dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina bernyawa terdiri dari 6 subkelas, yaitu nama diri atau NDI. Contoh Jokowi. Contoh verba denominatifnya menjokowikan. Yang kedua, nomina kekerabatan atau NK. Contoh nominanya kakek. Contoh VDN-nya atau verba denominatifnya yaitu berkakek. Yang ketiga, nomina yang menyatakan orang atau diperlakukan seperti orang atau NO. Contoh nominanya tuan. Contoh VDN-nya bertuan. Kemudian yang keempat, nama kelompok manusia atau suku bangsa atau disingkat dengan NS. Contoh nominanya Jawa. Contoh verba denominatifnya menjawakan. Yang kelima ada flora dan fauna atau FF. Contoh ular. Contoh VDN-nya mengular. Kemudian yang keenam, nama organ fisik makhluk hidup atau OF. Contoh nominanya mata. Contoh VDN-nya bermata. Kemudian nomina tak bernyawa. Nomina tak bernyawa yaitu nomina yang mengacu pada referen-referen yang tidak memiliki nyawa atau mati. Terdiri dari 11 subkelas. Yang pertama, nama geografis atau NG. Contoh nominanya yaitu Bali. Contoh VDN-nya dibalikan. Yang kedua, nama lembaga atau NL. Contoh nominanya KPK. Contoh verba denominatifnya di KPK-kan. Yang ketiga, nomina waktu atau NW. Contoh nominanya akhir pekan. Contoh VDN-nya berakhir pekan. Kemudian yang keempat, nama bahasa atau NB. Contohnya Inggris. Contoh verba denominatifnya menginggriskan. Kemudian yang kelima, ukuran dan takaran atau UK. Ukuran dan takaran atau UK, contoh nominanya pikul, contoh PDN-nya memikul. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ada nama alat, contoh nominanya yaitu gunting. Contoh verba denominatifnya mengguntingi. Kemudian yang ketujuh ada nama acara. Nama acara atau NA. Contoh nominanya wisuda. Contoh verba denominatifnya yaitu mewisuda. Kemudian yang kedelapan ada nama konsep. Nama konsep pikiran. Contoh nominanya yaitu agama. Contoh PDN-nya beragama. Kemudian yang kesembilan ada tiruan bunyi atau TB. Contohnya aum, contoh verba denominatifnya mengaum. Kemudian yang ke-10 ada nama produk. Nama produk contohnya bakso. Contoh verba denominatifnya membakso. Kemudian yang ke-11 ada nama benda berwujud atau NBR. Contohnya kursi, contoh verba denominatifnya yaitu berkursi. Kita masuk pada bagian penutup atau terakhir. Kesimpulan. Sebagai konstruksi derivatif, verba denominatif atau VDN terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina yang mana distribusi tersebut membentuk kaidah-kaidah linguistis. Saran, yang pertama, peneliti selanjutnya dapat membahas konstruksi VDN dari adjektiva, adverbia, numeralia,
atau kategori lain. Kemudian peneliti selanjutnya dapat melihat proses pembentukan konstruksi verba derivasional selain dengan afiksasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Namun sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan menampilkan biodata diri saya. Nama saya Yovita Mela Juta Putri, NIM 191224020. Email saya yaitu yovitamela130201@gmail.com. Kemudian alamat saya Jalan Pringgodani, Gang Brojodento, nomor 9, Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.